Oke teman-teman, kali ini kita akan coba mereview config untuk Gcam BSG 8.1. File config ini nantinya sudah support untuk lensa ultrawide, lensa utama, dan lensa makronya. File config ini nantinya bila kita set HDR-nya di tengah seperti ini, maka bisa kita aktifkan untuk photo motion atau live photo ya teman-teman, seperti iPhone. Oke, sekarang kita lihat untuk cuplikannya. Oke, perhatikan ya teman-teman, di sini untuk file config-nya sudah terpasang. Nah, di sini bisa langsung saja kita coba, langsung kita tekan pada tombol shutternya. Yap, perhatikan teman-teman sebelum di shoot dan setelah kita shoot ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk hasilnya. Maka untuk gambar yang dihasilkan di sini bakalan cerah dan jernih seperti ini teman-teman. Dan bila kita zoom di sini untuk kedetailan gambar masih cukup baik ya teman-teman. Jadi di sini untuk file config menghasilkan gambar cukup jernih, dan untuk warna langitnya di sini akan menjadi kebiruan, sedangkan awannya masih kelihatan putih. Oke, berikut ini untuk tutorialnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba mereview config untuk Gcam BSG 8.1. Untuk Gcam-nya di sini saya sudah menginstalnya ya teman-teman. Nanti untuk linknya ada di deskripsi video ini, dan bila kalian klik linknya nanti tampilannya seperti ini. Di sini saya menggunakan versi yang saya tandai ini teman-teman. Untuk kalian pengguna Samsung kalian bisa menggunakan versi Scan 3D, dan untuk kalian pengguna Oppo dan Realme kalian bisa menggunakan versi AOME. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali menginstal Gcam, ada baiknya menginstal dulu aplikasi Camera 2 Pro. Yang ini aplikasinya teman-teman. Fungsi aplikasi ini untuk mengetahui perangkat kita sudah support Gcam atau belum. Nah, misalnya seperti ini, kita buka aplikasinya. Di sini kan kelihatan teman-teman, perangkat yang saya gunakan yang centang level 3. Artinya saya harus menggunakan config berformat YUV. Bila yang centang level full, kita harus menggunakan config berformat JPEG. Dan bila yang centang limited eksternal dan yang lainnya, itu artinya untuk perangkat kita tidak support pada Gcam ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menginstal Gcam. Oke, sebelum kita lanjutkan jangan lupa di subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, jika sudah langsung saja kita buka aplikasi Gcam-nya. Nah, jika tampilan seperti ini langsung kita klik izinkan sampai dan selesai. Oke, ini kan sudah di dalam aplikasi Gcam-nya teman-teman, tapi ini belum kita pasangi config. Nah, untuk tutorial cara pemasangan config-nya cukup mudah. Di sini kita harus pergi ke settingan Gcam-nya terlebih dahulu. Oke, setelah di setelan Gcam-nya di sini kita klik saja nanti opsi config ya teman-teman, yang paling atas ini. Nah, lalu setelah ini kita biarkan saja. Kalian cukup download file config-nya terlebih dahulu teman-teman. Nanti linknya ada di deskripsi video ini. Oke, jika sudah kalian download, kalian buka aplikasi atau file manajernya menggunakan aplikasi ZA Saver ini ya teman-teman. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store. Nah, ini misalnya seperti ini, langsung saja kita buka aplikasi ZA Saver-nya. Di sini kita cari file config yang sudah kita download tadi ya, teman-teman. Biasanya dia di folder download. Oke. Nah, jika sudah ketemu file config-nya, dia akan berformat zip seperti ini, teman-teman. Jadi di sini kita wajib mengekstraknya agar menjadi format XML. Nah, jika sudah seperti ini, kalian ekstrak saja. Kalian klik pada file config-nya ya, teman-teman. Setelah itu, kalian bisa klik ekstrak di sini ya, teman-teman. Nah, nanti dia di sini membutuhkan password seperti ini, teman-teman. Nah, ini hanya sebagai contoh, jadi saya blur ya, teman-teman. Untuk kalian yang ingin tahu passwordnya, passwordnya ada di video ini, muncul di sudut kiri bawah ya, teman-teman. Jadi jangan di skip-skip agar passwordnya tidak kelewatan. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik saja OK. Nah, nanti di sini kan kalian bisa lihat dia sudah menjadi format XML. Ada beberapa pilihan seperti ini, teman-teman. Jika sudah seperti ini, kalian kembalikan lagi ke aplikasi Gcam-nya seperti tadi. Oke, di sini kalian klik saja load atau load ya, teman-teman. Kita klik. Nah, kalian tinggal pilih file config yang ingin kalian gunakan atau kalian simpan di mana tadi, teman-teman. Nah, jika sudah ketemu, nanti kalian bisa pilih format mana yang sesuai pada perangkat kalian. Di sini saya menggunakan format YUV2 ya, teman-teman. Yang paling bawah ini.
Nah, nanti dia akan otomatis kembali ke layar lebar seperti ini. Ini artinya file config-nya sudah berhasil kita pasang. Oke, langsung saja kita coba teman-teman. Langsung kita tekan pada tombol shutternya. Perhatikan ya teman-teman sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Oke, sekarang kita coba lihat untuk hasilnya. Jadi untuk gambar yang dihasilkan di sini bakalan jernih dan berwarna seperti ini. Dan bila kita zoom seperti ini, untuk kedetalan gambar masih cukup baik ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat jika kita zoom jarak dekat sekalipun, untuk file config ini menghasilkan gambar yang cukup jernih. Nah, untuk warna langit di sini dia akan menjadi kebiruan, sedangkan untuk awannya masih kelihatan putih. Oke, sekarang kita akan coba lihat sebelum kita shoot tadi. Jadi sebelum di shoot nanti previewnya seperti ini, sedangkan setelah kita shoot hasilnya jadi seperti ini. Jadi benar-benar jernih ya teman-teman. Oke, file config ini juga berfungsi untuk lensa ultrawide-nya. Nah, sebelum kita aktifkan lensa ultrawide, di sini kan ada 1.2 dan 1.9. Jika kalian klik pada 1.2, nanti previewnya bakalan jadi cembung seperti ini. Ini artinya yang aktif lensa ultrawide-nya ya teman-teman. Dan bila kalian klik pada 1.9 ini, nanti previewnya jadi ngeblur seperti ini. Ini artinya yang aktif lensa makro fokus jarak dekat ya teman-teman. Di sini kita akan coba menggunakan bagian 1.2 atau lensa ultrawide-nya. Oke, langsung saja kita coba. Langsung kita tekan pada tombol shutternya. Nah, sudah selesai. Untuk proses HDR-nya dia cukup cepat ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, ini dia untuk hasil dari lensa ultrawide-nya. Sedangkan ini untuk hasil dari lensa utamanya tadi ya teman-teman. Di sini untuk hasil dari lensa utamanya sedikit lebih jernih ya teman-teman, karena memang pengaruh juga untuk megapiksel pada perangkat masing-masing. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan mode video. Nah, ini kita geser dulu untuk opsi videonya. Dan agar nanti hasil videonya jadi stabil teman-teman. Nah, caranya di sini kita pergi ke setelan Gcam-nya terlebih dahulu. Oke, lalu di sini kalian klik saja nanti opsi modul ya teman-teman. Lalu klik lagi 1.0 atau lensa utamanya. Lalu kalian scroll saja ke paling bawah, klik video stream config. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ada custom session ID. Saya menggunakan 61444 ya teman-teman, karena perangkat saya support 61444. Jika pada perangkat kalian tidak support untuk 61444, kalian bisa ganti ke opsi yang lainnya. Di sini cukup banyak juga untuk pilihannya ya teman-teman. Dan di bawah sini sudah ada juga untuk 60 fps. Untuk custom session ID saya juga menggunakan 61444. Sekali lagi, jika tidak support pada kalian 61444, kalian bisa menggunakan untuk opsi yang lainnya. Nah, di sini cukup banyak juga untuk pilihannya ya teman-teman. Oke, jika sudah kalian setel, kalian kembalikan. Nah, langsung saja kita coba bagaimana hasilnya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan Full HD 60 fps ya teman-teman. Oke, kita coba rekam. Nah, di sini saya akan coba berjalan kaki. Untuk perangkat saya pegang dengan tangan kosong ya teman-teman, tanpa perangkat tambahan lainnya tentunya. Tapi di sini untuk stabilan videonya cukup baik ya teman-teman, padahal saya hanya berjalan kaki. Oh ya teman-teman, untuk video stabil seperti ini hanya berfungsi pada perangkat yang sudah support AIS atau OIS ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.